Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Setelah melintasi segala penjuru dengan pikiran, seseorang tidak menemukan dimanapun yang lebih ia sayangi daripada dirinya sendiri. Demikian pula bagi setiap orang, dirinya sendiri adalah yang paling disayangi. Oleh karena itu, ia yang menyayangi dirinya sendiri seharusnya tidak mencelakai orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersama-sama ada di sini melakukan kebaktian, melakukan puja bakti. Berangkat dari kekaguman kita, kesenangan kita, ketertarikan kita terhadap dhamma ajaran Sang Buddha, tiap-tiap umat pengikut ajaran Sang Buddha datang ke tempat ibadah Wihara Cetya untuk melakukan kebaktian. Kebaktian merupakan bentuk perbuatan, ya, tindakan menghormat dengan cara setia, melaksanakan anjuran beliau dan juga berusaha mencegah tindakan-tindakan keliru yang telah disampaikan oleh beliau. Bentuk bakti demikian agar supaya kita umat manusia menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jangan sampai nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh seorang manusia hilang atau memudar. Bisa dibayangkan jikalau seseorang atau sekelompok manusia itu kehilangan nilai luhur dari manusia itu sendiri. Dengan kata lain, secara nilai kemanusiaan, manusia itu sendiri sudah tidak beda dari makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi kita semua, umat yang beragama, khususnya umat Buddha, pengikut dhamma ajaran Sang Buddha, harus selalu ingat, selalu belajar melaksanakan dhamma ajaran beliau agar diri kita ini menjadi sesosok makhluk hidup yang baik, yang luhur, yang membedakan kita manusia dari makhluk lainnya. Hal-hal seperti ini harus selalu kita ingat, ya. Tidak ada satu alasan pun yang bisa dibenarkan yang membuat seseorang itu untuk mengurangi, bahkan ataupun menghilangkan nilai luhur dari manusia itu sendiri. Dhamma ajaran Sang Buddha sangat berkaitan dan ada juga nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Di samping pelaksanaan dhamma ini membentuk, menjaga kita menjadi manusia kembali ke jalan yang lurus dan juga mencegah diri ini menjadi seorang manusia yang jahat. Di samping itu juga dhamma ajaran beliau mengajarkan kepada kita semua agar untuk menjadi bijak, pintar, dewasa, mengerti nilai-nilai kehidupan. Bijak dalam melihat kehidupan ini, bijak juga melihat siapakah diri ini, siapakah manusia ini. Bijak keluar agar kita mampu menempatkan diri kita dengan baik di tengah masyarakat. Kita bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat karena diri kita ini adalah orang yang benar, orang yang baik. Bijak melihat ke dalam diri kita sendiri agar kita bisa mengetahui seberapa besar keburukan atau kesalahan yang telah dimiliki dan telah diperbuat, dan apa yang harus dikurangi dan tindakan apa yang mesti ditingkatkan.
Dua sudut pandang kebijaksanaan ini tidak bisa dipisah, harus menjadi kesatuan. Kalau hanya bijak melihat dalam dirinya sendiri, tidak berusaha untuk dewasa terhadap lingkungan atau kehidupan, maka orang tersebut akan sulit untuk bersosialisasi. Atau sebaliknya, dia hanya melihat lingkungan sosial, tapi dia tidak berusaha untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, maka sulit dia untuk memperbaiki dirinya. Dhamma Ajaran Buddha sangat menganjurkan kepada kita semua untuk introspeksi diri. Lihat ke dalam diri kita sendiri ini. Jangan hanya melihat keluar. Tidak sulit seseorang itu melihat keluar. Baik buruk, mudah. Tapi untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, butuh kemauan, keinginan yang kuat, kedewasaan untuk mau memperbaiki dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari, menurut Dhamma, Sang Buddha juga menjelaskan bahasanya manusia itu memiliki yang namanya indera-indera. Dari indera-indera ini ada objek masing-masing. Indera ada kesadaran, ketemu objek, maka terjadinya yang namanya phassa atau kontak. Dari kontak mengkondisikan timbulnya namanya perasaan. Phassa paccaya wedana. Bapak Ibu, saudara-saudari. Di sini saya ingin coba sampaikan bahwasanya yang perlu kita kendalikan, yang perlu kita handle, kita jaga baik-baik, kita perhatikan dengan baik adalah bagaimana indera-indera kita ini kontak atau ketemu dengan objek. Mengapa? Karena dari kontak inilah mempengaruhi timbulnya perasaan seseorang. Mengapa ini harus diperhatikan? Harus dikelola dengan baik agar seseorang itu jangan sampai larut. Jangan sampai lepas kendali saat kontak ini, indera ini terjadi atau timbul yang namanya perasaan yang tidak menyenangkan. Secara umum manusia yang belum suci memang kecenderungannya adalah tidak mau menerima, bahkan menolak yang namanya perasaan yang tidak menyenangkan. Serasa nggak ada di sini yang mau dirinya menerima yang namanya penderitaan. Derita secara jasmani maupun batin, secara umum orang itu tidak menginginkannya, tidak mau, menolak. Tetapi padahal kenyataannya ketemu dengan atau mengalami yang namanya perasaan tidak menyenangkan itu atau dukkha itu merupakan bagian dari kehidupan ini. Sukha dan dukkha itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada satupun makhluk yang bisa terhindar dari yang namanya penderitaan atau ketidakpuasan maupun menyenangkan. Tidak bisa seorang itu hanya mau milih. Saya mau yang menyenangkan saja, mau mendengarkan suara-suara yang merdu, ya, lidah pengecap ini ingin mengecap yang sesuai dengan seleranya, indera mata ini ingin kontak yang indah-indah, nggak mau yang namanya pemandangan yang jorok, pemandangan yang tidak menyenangkan, tidak mau, tidak bisa. Indera ini ya, setiap orang bergerak terjadi kontak. Setiap saat indera-indera ini terjadi kontak. Indera perasa, kulit, merasakan, dingin, panas. Kepanasan nggak mau, kedinginan juga nggak mau. Terus maunya apa? Nah, gitu ya. Panas nggak mau, dingin juga nggak mau. Nah, gitu ya. Nah itulah manusia yang tidak punya kontrol, tidak mampu mengendalikan perasaannya, menolak yang namanya ketidakpuasan atau ketidaksenangan, inginnya, pengennya, maunya yang menyenangkan saja, suka-suka. Ya memang betul, tidak dilarang, tidak salah, Sang Buddha tidak melarang, Anda tidak boleh merasakan senang, tidak. Ya tapi ingat, Bapak Ibu sekalian, seseorang itu harus makanya bijak dan pintar untuk mengolah perasaan. Saya mengalami perasaan tidak menyenangkan, diketahui dengan jelas, ini hanya sekedar
perasaan. Saat mengalami yang namanya suka atau menyenangkan juga wajar adanya. Karena perasaan itu kan ada 3. Menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Kita berusaha menjaga, mengolah. Jangan sampai kita terbawa perasaan. Mengapa? Karena wedana pajaya tanha. Kalau seseorang tidak mampu mengelola perasaannya dengan baik, maka timbul yang namanya tanha, nafsu. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, yang harus kita sadari bersama, ya kita bijak melihat ke dalam diri kita seperti itu, salah satunya. Ya, sehingga diri kita ini tidak terlalu larut ya dengan berbagai hidup yang tidak kekal ini. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai suka atau senang, gembira, bahasa umumnya orang mengenal yang kata bahagia. Ya, ada yang namanya bahagia yang cakupan yang tinggi, ada bahagia yang dasar ya, bahagia yang mendasar atau bahagia yang biasa, bahagia yang duniawi. Untuk berumah tangga, salah satu hal yang bisa membuat para berumah tangga itu bahagia adalah senang atau ketemu dengan seseorang yang dia sukai. Ya. Ketemu dengan orang yang dia sukai, dia senang, dia bahagia. Ketemu dengan seseorang yang tidak dia sukai atau tidak sesuai, tidak cocok, menderita dia. Ya. Lalu setelah ketemu dengan seseorang yang dia senangi, ya dia kagumi, ya dia gemari, berikutnya apa yang terjadi? Pengen berdampingan, pengen hidup dengan dirinya, atau bahasa umumnya adalah ingin hidup berkeluarga dengan orang tersebut. Ya kalau bahasa umum pepatah mengatakan bahasanya dari mata turun ke hati. Nah itu ya, nah itulah ya fasa pacaya wedana. Ya, nah itu ya. Jadi kalau sudah kena ke hati, kalau tidak mampu dikelola dengan baik, nah itulah ya repot. Selanjutnya Anda sendiri yang tahu. Kisahnya manis atau pahit, Anda sendiri yang mengalaminya. Ya, di sini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, Sang Buddha ada menyampaikan, ya, bagaimana agar perumah tangga itu dia berkeluarga atau membina hubungan berkeluarga antara suami istri dengan baik dan benar. Ya, di sini Sang Buddha ada menyampaikan ada 4 cara berkeluarga, 4 cara pernikahan. Ya. Ada yang namanya pernikahan yang ideal, ya, yang sempurna, yang diidam-idamkan. Setiap pasangan suami istri ingin seperti itu. Ada juga jenis pernikahan yang, ya, kenyataannya tidak sesuai yang diidamkan. Ya, jadi 4 jenis pernikahan ini adalah ada yang pernikahannya kenyataan, ada yang pernikahannya benar-benar ideal. Ya. Yang pertama adalah Sang Buddha memberikan perumpamaan pernikahan jenis yang pertama ini sebagai dewa ketemu dewi. Jadi diumpamakan pernikahan itu diumpamakan seperti sosok dewa ketemu dengan dewi. Nah, ini jenis pernikahan ideal yang diidamkan setiap pasangan hidup berkeluarga suami dan istri. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan sebagai pasangan dewa ketemu dengan dewi? Di sini seorang suami atau pria digambarkan memiliki kualitas diri layaknya umpamanya seperti orang yang luhur, seperti dewa. Gitu ya. Jadi apa kriteria seorang suami ideal yang diidam-idamkan dengan seorang wanita? Kan begitu. Ya. Yang pertama adalah laki-laki tersebut, ya, dia punya kualitas batin berupa keyakinan yang benar. Dia punya sifat, ya, punya keyakinan. Sifat yang pertama adalah dia yakin, khususnya di sini ada dhamma ajaran Sang Buddha. Dia yakin dengan suatu ajaran yang benar. Ya kalau misalkan dia yakin dengan suatu ajaran yang tidak tepat atau salah, ya nanti dia tidak jadi lagi menjadi seorang laki-laki idaman. Mengapa sifatnya salah? Nah, gitu ya. Jadi yakin yang benar terhadap suatu ajaran.
Dengan yakin dengan ajaran tersebutlah mampu menempa dirinya menjadi sesosok pria yang baik, individu yang baik. Nah, gitu. Ya, yakin dengan ajaran Sang Buddha, belajar, mengetahui dan tumbuh kebijaksanaan dari perundungan Dhamma itu. Nah, ini ya kualitas yang pertama suami idaman wanita. Ya, jadi buat Bapak, khususnya bapak-bapak dan calon bapak-bapak juga, nah diingat baik-baik ya, kalau ingin diidamkan oleh seorang wanita. Ya, pertama harus punya keyakinan yang benar. Berikutnya sifat baik. Yang kedua adalah dia dermawan. Ya, dermawan, suka membantu, tidak gigir. Ya, membantu orang yang patut dibantu, ya, tidak pelit. Sekiranya ada suatu hal yang harus dikeluarkan, dibantu, dia bantu. Ya, nah ini kan semua orang juga pengen kan? Ya, ada di sini wanita yang senang dengan pria yang pelit atau gigir? Nggak ada kan? Pengennya ketemu ya pria yang semakin dermawan, semakin baik. Lebih banyak memberi, lebih senang dia, begitu ya. Nah itu ya, ini yang kedua ya, dermawan. Lalu berikutnya adalah laki-laki itu harus punya keterampilan, ya, punya kemampuan diri, punya skill. Iya. Kalau nggak punya kemampuan diri, nggak punya skill, lalu bagaimana nanti dia mau cari nafkah? Nah, gitu kan? Jadi harus terampil. Ya, terampil apa? Ya apa aja. Ya kan? Jahit kek, masak kek. Kan? Pokoknya kemampuan diri yang bisa menciptakan suatu nilai. Ya. Dengan kata memasak aku pada ketawa, emang laki-laki nggak boleh memasak, gitu kan? Ya, jadi itu ya. Jadi laki-laki itu harus punya ketampilan, ya. Walaupun mungkin posisi dia sekarang ini bukan seorang pemimpin atau juragan misalkan ya. Walaupun dia bekerja statusnya sebagai karyawan, tapi kalau dia punya keterampilan, dia mampu menjadi karyawan yang teladan yang baik. Dia punya kemampuan, ya nanti dia juga akan sukses, ya kan? Gajinya naik, penghasilannya naik, jabatannya juga naik. Nah, begitu ya. Jadi punya keterampilan, skill. Terampil bukan dalam hal berupa pengetahuan saja ya, ilmu pengetahuan dan juga kemampuan diri bekerja, ya, punya skill ya, keahlian-ahlian. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya adalah ucapannya. Nah, jadi laki-laki itu harus punya bisa menjaga ucapannya. Ya. Ucapan yang lembut, ya, ucapan yang penuh dengan perhatian, ucapan yang didasari oleh cinta kasih sayang. Nah itu, ya, pihak wanita, seorang wanita juga akan senang, ya, jikalau ada seorang pria berbicara dengan santun, dengan sopan, menghargai, yang menyanjung, memuji seorang wanita, ya, dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang baik, ya, laki-laki tersebut juga dihargai dan disenangi oleh seorang wanita. Nah ini ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kualitas diri dari seorang pria atau suami. Lalu berikutnya, ya, bagaimana kualitas diri ya, dari seorang istri atau wanita yang digambarkan atau diumpamakan seperti sosok dewi. Nah, begitu ya. Ya secara umum itu sama ya, 4 poin ini juga harus dimiliki ya seorang wanita. Tetapi di sini ada tambahannya. Ya, jadi karena kan seorang istri itu ya sebagai ibu rumah tangga, ya, dia harus punya keinginan mau ya bekerja di rumah dengan benar. Ya, jadi kalau sudah menjadi pasangan suami istri, ya, si istri di rumah harus mau ya mengerjakan tugas-tugas sudah kewajiban menjadi seorang istri. Ya, memang zaman sekarang itu ada pembantu rumah tangga, asisten. Betul, tetapi kondisi dia atau status dia adalah membantu atau asisten. Ya, bukan berarti seluruh pekerjaan rumah tangga itu dilimpahkan, dialihkan, diserahkan kepada pembantu rumah tangga, tidak. Ya, tetap sebagai istri punya kewajiban melaksanakan tugasnya. Lalu berikutnya adalah seorang istri itu harus punya sikap, ya, sikap yang baik, sikap yang sopan, yang santun. Jangankan seorang wanita,
Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu seorang suami atau seorang pria yang sikapnya nggak sopan, ya celamitan atau ya itulah ya, bagaimana pandangan Anda? Kan tidak senang kan? Nah, gitu ya. Apalagi statusnya sudah suami istri, apalagi seorang wanita. Nah, itu ya. Jadi harus jaga sikap, ya, yang sopan, yang anggun, lemah lembut, ya layaknya seorang wanita lah. Ya, jangan fisiknya wanita, kelakuannya sebaliknya. Nah, ya kan? Atau sebaliknya, fisiknya laki-laki, kelakuannya sebaliknya. Nah, loh, ya kan? Jadi aneh gitu ya. Jadi harus sikap seorang wanita, seorang istri, ya. Nah, seperti itu, yang baik, yang benar. Nah, terus berikutnya adalah seorang istri itu harus setia, ya, setia dengan pasangannya. Ya, sudah punya satu, ya setia dengan pasangannya, puas dengan pasangannya. Setia ini juga berlaku terhadap pihak suami. Saling setia, saling menjaga hubungan. Nah, begitu. Berikutnya adalah seorang istri harus menjaga tabungan atau penghasilan suaminya. Kan begitu kan? Kalau suami kerja, ya habis tanggal muda dapat penghasilan, nah ya kan? Senang tuh kan? Nah, istrinya sih senang, suaminya menderita, gitu ya. Sudah ada penghasilan, ya jangan dikuras habis, ya dijaga. Ya nanti pas tanggal tua aja, ya yang dirongrong itu, yang dikejar-kejar itu ya suaminya. Jangan, kasihan suaminya, ya kan, suaminya juga kerja, ya kan, banting tulang, pagi ketemu pagi, ya kan, pas dapat penghasilan ya habis sama istrinya, begitu ya. Jangan ya. Jadi istri itu harus bijak mengelola keuangan rumah tangga. Ya, jadi jangan dihabis-habiskan. Istri jangan punya pemikiran, nggak apa-apa, suami saya ini rajin, ya kan, penghasilannya besar, nggak apa-apa, ya kan, pertengahan bulan habis kan, tinggal minta lagi, nah, ya kan, wah jangan, ya kan, jangan jadi beban suaminya lagi, ya, begitu ya, harus jaga ya, jaga keuangan rumah tangga dengan baik, harus mampu memanage atau menjaga, mengelola, membagi-bagi dengan baik keuangan agar keuangan itu bermanfaat, berguna. Berikutnya adalah seorang istri mesti juga terampil dan rajin. Ya, jadi setelah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, dia harus rajin, ya, terampil juga. Ya, jangan minggu pertama rajin, ya, awal bulan habis dapat penghasilan dari suaminya dia rajin. Nanti pas tengah tua aja udah nggak mau lagi. Begitu ya, jangan ya. Jadi harus terampil, rajin. Mengapa? Ingat Bapak Ibu sekalian, menjadi pasangan suami istri ini kan sudah menjadi komitmen, ya. Pernikahan itu adalah janji, gitu kan, upacara. Ya, pernikahan itu ada upacara untuk menyatukan, ya, secara hukum dan secara kemasyarakatan. Pernikahan itu adalah menyatukan dua manusia yang berbeda jenis kelamin menjadi satu, berkomit, ya, pihak pria dan wanita sebelum menjadi pasangan suami istri itu sudah berkomit dulu, ya. Jadi ini harus diketahui, yang ingin nanti membina rumah tangga, ya, harus komitmen. Sebelum melangsungkan pernikahan, upacara pernikahan, komitmen dulu, ya, sepakat dulu, ya, mau bina rumah tangga seperti apa, ya, tujuannya apa, ya, jangan menikah karena terpaksa, ya, menikah karena ya sudahlah, nggak ada pilihan lagi, jangan, ya. Jadi harus benar-benar ada ketertarikan, benar-benar pihak pria dan wanita benar-benar mau membina suatu hubungan yang baik. Sehingga nanti saat sudah menjadi pasangan suami istri, selalu ingatlah komitmen awal ini. Ya, jangan senang-senangnya saja. Ya, nanti giliran pas udah jadi suami istri aja baru nanti, ya. Nah, jadi saat masih pertemanan itu yang harus diketahui dengan jelas, ya. Watak, sifat, karakter dari calon pasangannya. Jangan sampai nanti setelah sudah menikah, ya setahun 2 tahun baru nanti timbul berbagai macam persoalan. Nah, begitu ya. Jadi memang jangan menyepelekan atau menghilangkan kesakralan, kesucian dari hasrat ingin berumah tangga itu.
Jadi memang sekarang ada kecenderungan seperti itu ya. Orang membina suatu hubungan keluarga itu tidak menghormati lagi proses pernikahan itu sendiri. Ya, nilai-nilainya sudah berkurang. Jangan. Jadi sekarang harus dikembalikan. Ya, ikatan pernikahan itu harus selalu diingat. Jadikan sakral, jadikan suci. Berumah tangga suami istri itu kan menikah bukan untuk sesaat, tapi untuk sepanjang hidup. Ya, jadi ini harus diingat. Pernikahan itu kemudian dikembalikan ke nilai yang sebenarnya. Jagalah kesucian, kesakralan dari pernikahan itu sendiri. Baru orang itu nanti bisa melewati proses kehidupan ini sepanjang suami istri. Ya, buktinya sekarang banyak kita temui pasangan suami istri itu pernikahannya umurnya sebentar, 1-2 tahun, tidak bisa bertahan lama. Mengapa? Ya, salah satu sebabnya itu ya di awal tadi. Komitmennya bagaimana, kedewasaannya, dan saat perkenalannya sebelum menjadi pasangan suami istri. Nah, itu ya, ini beberapa hal yang mesti diingat ya, bagi yang ingin menjalin hubungan suami istri, ingin berkeluarga, ya harus diingat kembali. Ya. Lalu berikutnya adalah dikatakan sebagai jenis pernikahan atau cara menempuh berkeluarga yang dikatakan sebagai pria malang ketemu dengan wanita yang malang juga. Nah, ini. Ya. Tadi yang pertama ada dewa ketemu dewi. Yang kedua, jenis pernikahan ini yang diumpamakan seperti pria malang ketemu wanita yang malang juga. Nah, ini klop jadi. Ya kan? Si prianya ya begitulah, ya. Silanya moralnya amburadul, ya. Enggak karuan, kikir, enggak bijak, pelit. Ya, pokoknya itulah ya. Ketemu lagi dengan seorang wanita juga sama. Moralnya enggak ada, kebajikannya enggak ada, kikir, enggak dermawan, enggak menghormati guru, enggak menghormati para petapa. Nah, udah. Ya, jadinya gimana? Wah, udah sulit. Ya, rumah tangganya nanti pasti tidak nyaman. Mengapa? Antara pria dan wanita, suami istri ini punya tabiat atau karakter sifat yang tidak baik. Nah, ini ya, ini jenis pernikahan atau cara pernikahan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah diumpamakan seperti pria baik atau sosok dewa umpamanya ketemu dengan seorang wanita yang tidak baik atau wanita yang malang, tidak beruntung. Nah, ini yang cerita yang mana? Suaminya, ya, sabar. Ya. Istrinya marah, sabar. Pokoknya makanan tiap harinya adalah sabar. Ya, gitu ya. Jadi ini tidak bagus, tapi kenyataannya ada, ya, kenyataannya ada. Lalu berikutnya adalah yang keempat adalah pria suami yang tidak baik atau malang ketemu dengan seorang istri atau wanita umpama seperti Dewi, sifatnya baik. Nah, ini yang cerita ada pihak perempuan, nah, begitu ya. Jadi inilah ya, Bapak Ibu saudara-saudari, 4 cara pernikahan atau 4 jenis pernikahan di tengah masyarakat. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan 4 jenis ini hampir ada, ya, hampir semuanya ada. Ya, yang prianya yang kurang baik, atau kadang istrinya atau wanita yang kurang baik, itu ada. Atau dulunya kurang baik, ada juga. Tapi ada juga ya pria, suami dan istri yang baik, yang ideal itu ada juga. Nah, ini ya Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, kehidupan berumah tangga itu memang tidak mudah ya. Jadi pernikahan itu adalah didasari oleh pernikahan yang benar atau pernikahan yang baik itu adalah didasari oleh selain keinginan untuk membina rumah tangga, calon pria dan wanita itu harus didasari oleh ketertarikan, suka, ya, senang, cinta. Ya, tapi cinta bukan karena nafsu, tidak ya. Karena memang senang. Si pihak laki-laki senang dengan pihak wanita, wanitanya juga tertarik dengan pihak laki-lakinya. Ya, sehingga nanti kalau sudah menjadi pasangan suami istri itu bisa berjalan dengan baik.
gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian bagi yang ingin membina rumah tangga. Ya sesungguhnya diri yang berkeluarga itu adalah menyatukan dua pikiran searah, sevisi, sejalan. Pihak pria dan wanita itu satu gagasan, seiring selaras. Baru pernikahan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau antara pria dan wanita ini sudah satu gagasan, satu pemikiran, satu visi, ya itu diumpamakan pernikahan itu seperti taman yang indah. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan berkeluarga terjadi banyak fiksi, banyak perbedaan, disharmonis, nggak sesuai, ya. Jadinya bagaimana? Ya disebut seperti topan badai, ya. Jadi di rumah itu penuh dengan ombak, gejolak, ya, amarah, emosi seperti itu. Ya. Jadi ini harus diperhatikan, ya. Kembali lagi direnungkan dalam dirinya, ya. Ingin berumah tangga yang seperti apa? Ya jangan hanya karena senang suka, ya. Terpengaruh oleh orang lain atau dipaksa, jangan, ya. Harus didasari oleh komitmen, ingin menjalin hubungan yang baik, didasari oleh ketertarikan kedua belah pihak. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini berguna, bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, sabe sata bantu sekitar semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.